Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada zuhur hari ini salat zuhur telah terlaksanakan. Semoga salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. At-Tibyan tentang adab pembawa panji-panji Al-Quran, karya Imam An-Nawawi. Kita pada hari ini akan membahas bab yang ketiga dalam kitab tersebut, yaitu bab fi ikram ahli Al-Quran wan nuha an wan nahyi an idzaihim. Fi ikram ahli Al-Quran wan nahyi an idzaihim. Bab tentang memuliakan ahli Al-Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Setelah kita bahas pada bab yang kedua tentang siapa yang paling berhak untuk dikedepankan menjadi imam, kemudian bab yang pertama kita membahas tentang keutamaan membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Hari ini kita akan membahas tentang memuliakan ahli Al-Quran dan larangan untuk memuliakan mereka, larangan untuk menyakiti dan mengganggu mereka. Bab ini yang pertama diangkat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan hal itu. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah timbul dari ketakwaan hati. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah timbul muncul dari ketakwaan hati. Hadirin hadirat rahimakumullah, Imam An-Nawawi memahami bahwa orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membawa panji-panji Al-Quran, mereka-mereka yang belajar, mereka-mereka yang mengajar, mereka-mereka yang berusaha untuk meningkatkan diri dengan Al-Quran, disebut dengan syiar Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan syiar Allah Subhanahu wa taala. Merekalah penjaga dan pengawal Al-Quran. Wajar kalau mereka disebut dengan ahlullah, keluarga Allah, karena masuk dalam kelompok inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Dan untuk menjaganya Allah Subhanahu wa taala memilih manusia-manusia pilihan untuk menjaganya. Maka mereka masuk dalam inna itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mereka termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Mereka ada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengagungkan mereka, memuliakan mereka, itu
adalah bagian daripada ketakwaan hati kita. Kita cinta dengan orang-orang yang mencintai firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama ayatnya, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka dia muncul dari ketakwaan hati kita. Kemudian masih surah Al-Hajj ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah yang terbaik untuknya di sisi Tuhannya. Jadi di ayat ini juga menjelaskan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala dengan atau terhadap orang-orang yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah Ahlul Quran, mereka-mereka yang berjuang untuk menghafal, untuk mempelajari, untuk mengajarkan, untuk mengamalkan dan menyebarkan Al-Quran. Maka siapapun yang mengagungkan mereka, maka Allah menyebutnya sebagai khairun lahu, orang terbaik untuknya di sisi Tuhannya. Perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat baik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk merendahkan sayapnya, maksudnya bertawadu, sayang, cinta dengan orang-orang yang mengikuti beliau, karena para sahabat yang mengikuti beliau adalah orang-orang yang cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan kalamullah. Maka mereka wajib untuk dihormati. Nah ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang menyakiti mereka. Surah Al-Ahzab ayat 58, Allah berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang mengganggu orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa ada alasan dari kesalahan yang mereka lakukan. Mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa, lalu mereka diganggu dan disakiti. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka akan menanggung dan memikul kesalahan dan kebohongan serta dosa besar, dosa yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dan orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang mengganggu orang mukmin dan mukminat, laki dan perempuan, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka orang yang menyakiti itu akan menanggung kebohongan dan menanggung dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang-orang mukmin, orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjaga Al-Quran. Lebih daripada itu, orang yang beriman, orang baik-baik saja gak boleh diganggu, gak boleh disakiti. Apalagi mereka-mereka yang kebaikannya itu dioptimalkan, dimaksimalkan untuk belajar, mengajar, menyebarkan nilai-nilai kebaikan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, ini di antara ayat yang menjelaskan tentang pentingnya kita untuk memuliakan Ahlul Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Insyaallah kita yang memuliakan mereka,
kita insya Allah akan menjadi mulia juga karena kita memuliakan mereka. Kemudian hadis yang mengangkat tentang hal itu diantaranya adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzsyaibatil muslim wa hamilal Qur'an ghairal ghali wal jafi anhu wa ikram dzis sultan al-muqsit, rawahu Abu Daud. Sesungguhnya di antara ijlalullahi ta'ala, di antara cara kita untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara memuliakan orang-orang yang sudah tua dari kaum muslimin. Di antara cara kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan memuliakan orang-orang tua. Dzsyaibatil muslim, disebutkan di sini orang muslim yang sudah beruban, orang muslim yang tua dalam keimanan. Kemudian wahamilal Quran, yang kedua memuliakan orang yang menghafal Al-Quran, membawa panji-panji Al-Quran tanpa ghali, dengan tidak berlebih-lebihan, dan tidak juga mereka mengabaikan isi dan kandungannya, dan memuliakan para penguasa yang adil. Nah, di antara disebutkan dalam hadis Muslim itu cara kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah memuliakan orang tua. Memuliakan orang tua yang mereka tua dalam Islam. Kenapa mereka pantas dan mendapatkan hak untuk dimuliakan? Yang pertama, mereka sudah istiqomah di jalan Islam dan bertahan dalam agama. Mereka lebih terdahulu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam keislaman itu adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada mereka. Karena setiap hari hati bisa berubah. Bahkan pagi hari orang muslim sangat mungkin berubah di sore harinya menjadi berpindah agama atau rusak agamanya. Oleh karena itu, ketika ada orang yang istiqomah dalam keislaman sampai mereka tua, itu sangat dimuliakan di dalam Islam. Kemudian selanjutnya juga cara kita untuk mengagungkan Allah adalah mengagungkan orang-orang yang mengagungkan firman-firman Allah. Mereka yang menghafal Al-Quran, mereka yang mengkaji, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Mereka-mereka yang adil, itu tidak berlebihan dan tidak juga terlalu mencuekkan Al-Quran. Mereka adalah orang yang wajar untuk dihormati. Kemudian para penguasa yang adil, mereka telah menjalankan tugas yang berat di dalam memimpin rakyatnya. Mereka juga adalah orang-orang yang pantas untuk dihormati. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini hadis yang pertama dari bab memuliakan ahli Al-Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Kemudian hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayunazzilan nasa manazilahum. Aisyah berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk menempatkan manusia pada posisinya masing-masing. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menempatkan manusia pada posisinya masing-masing, sehingga menghormati orang sesuai dengan posisinya itu adalah Islami, adalah cara yang diajarkan Islam untuk menghormati setiap orang yang diberikan posisinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masing-masing posisi sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, semua pantas untuk kita posisikan dengan baik. Kita tempatkan mereka, kita hormati mereka dengan tugas dan kemampuan mereka masing-masing. Di antara yang paling penting di antaranya adalah posisi orang-orang yang menjaga dan mengawal Al-Quran. Inilah makna kenapa hadis ini ditempatkan di dalam bab ini. Nah, mudah-mudahan kita semakin berusaha untuk yang pertama terlibat langsung untuk menjadi orang yang dimuliakan Allah dengan mengkaji, mempelajari, mengajarkan, menyebarkan, ikut terlibat di dalam menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Yang kedua, kalau kita belum sampai ke sana, maka Ahlul Quran mari kita muliakan, mari kita hormati, berikan apresiasi, berikan dukungan kepada mereka agar mereka bisa untuk menyebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin ini kepada seluruh manusia. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.